Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Dan tamu saya jauh-jauh datang dari Kabupaten Pamekasan ya. Beliau ini akan berbincang-bincang di Ngobras, selengkapnya sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, seperti janji saya tadi, tamu saya dari Kabupaten Pamekasan malam ini dari komunitas FK3I Korwil Madura, yakni Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia yang concern bergerak di bidang penanaman mangrove ya, dan pecinta lingkungan juga. Ada Bapak Slaman sebagai Korlap Madura gitu ya. Saya sapa dulu Pak Slaman. Assalamualaikum Pak Slaman. Waalaikumsalam Mbak Ani. Terima kasih Bapak sudah jauh-jauh datang ke Sumeneb. Iya. Sudah memenuhi undangan saya di RRI ya Pak ya. Iya. Baik, sehat Pak, tetap semangat. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah baik. Pak Slaman, untuk komunitas FK3I ini bergerak di bidang mangrove ya Pak pada khususnya ya. Betul. Oke, itu awalnya apa yang menjadi ketertarikan dari Pak Slaman untuk terus berada di komunitas ini Pak, yang semacam mencintai lingkungan gitu Pak? Apa sih awalnya, bagaimana ceritanya Pak? Terima kasih Mbak Ani. Saya mulai dari awal Pak ya. Saya mencintai lingkungan itu, merintis lingkungan itu khususnya di kabupaten saya. Awal-awalnya di tahun 1986. 86 ya? Jadi pada waktu itu saya duduk SMP kelas 2. Saya baru 3 tahun tuh Pak. Iya. Kelas 2. Di mana dorongan yang memotivasi saya adalah pertama, banyaknya kerusakan di daerah pesisir kami, khususnya di Kabupaten Pamekasan, Desa Lempung itu. Kemudian yang mendorong kedua, adanya pola pikir masyarakat yang selalu destruktif, artinya merusak tentang lingkungan, dibakar, dipotong, ditebang dan sebagainya, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pengrusak itu. Seringkali di wilayah kami ini kalau bulan-bulan purnama, air pasang malam hari itu bunyi kendongan Pak. Itu kenapa Pak? Itu bukan kebakaran, bukan maling, tapi air laut masuk ke perkampungan di daerah pesisir itu. Karena sudah di masa itu ya Pak ya? Pada tahun 86 itu. Karena mangrove-nya sudah dirusak, dibuat kayu sama orang itu. Kemudian yang kedua, di daerah pesisir itu tidak ada tanaman gersang semuanya pada waktu itu, sehingga kalau masuk di perkampungan saya itu mungkin tidak betah Pak ya. Di sini sama-sama pesisir Sumeneb tapi lumayan Pak, dingin hawanya, sejuk, melihat hijau. Di sana sulit Pak ya. Jadi dorongan itu kami berangkat dari hati keterpanggilan Pak. Keterpanggilan. Jadi setiap pulang sekolah saya mencoba menanam pesisir itu. Sampai detik ini saya juga alhamdulillah tergabung dalam Forum Kader Konservasi Indonesia Korwil Madura. Jadi berangkat dari keterpanggilan ya. Betul. Pada kerusakan lingkungan yang
kok sepertinya semakin parah di zaman Bapak masih muda tuh. Nah, pada saat itu apa Pak yang dilakukan Bapak gitu dengan teman-teman atau awalnya ini Bapak sendiri? Saya pada waktu merintis tahun 86 saya sendirian, Mbak. Sendirian. Hanya ditemani bapak saya almarhum gitu. Jadi setiap pulang sekolah ketika bapak saya mengabarkan, "Cong, ini sudah surut." Jadi saya ke sana, Pak. Metikin buah mangrove kawasan hutan lindung pengelolaan KPH Madura itu saya tanami sepanjang 3.700. Wow. Jadi dulu awalnya itu, Mbak ya, luasan hutannya, tutupan dari hutan mangrove itu 19 hektar, sekarang alhamdulillah menjadi 46 hektar. Wah, keren ini ya. Jadi di hari-hari waktu pulang sekolah atau di hari waktu libur saya sempatkan terus menanam. Meski pada waktu itu lebih banyak gagalnya. Kenapa tuh Pak? Dari faktor apa? Saya masih belum tak paham kan paham. mangrove itu. Jadi okay. Dengan adanya kiprah saya yang cukup lama ini membuat saya menjadi pinter lah seperti itu. Jadi waktu itu asal nanam aja. Betul. Karena keterpanggilan ya. Betul. Tapi dengan modal keterpanggilan saja sepertinya tidak cukup ya Pak ya. Harus ada ilmunya juga gitu. Harus. Ya belajar sama alam, Mbak. Belajar sama alam. Waduh, menarik nih. Apa yang pelajaran apa yang diberikan alam untuk Pak Slamet nih? Ini, Mbak ya. Saya mencoba tanaman itu tidak memandang Soneraceae, Rhizopora, Apisnya, saya tanam semua. Akhirnya gagal. Nah, disinilah saya berpikir bahwa satu-satunya guru yang paling utama adalah alam. Nah, ketika saya evaluasi pertumbuhannya itu banyak yang tidak hidup. Banyak yang hidup, banyak yang ternyata setelah saya pelajari ada tumbuhan yang tidak bisa ditanam di bagian depan. Oh, oke. Hanya yang cocok pada waktu itu adalah Rhizopora stylosa. Nah, itu jenisnya ya Pak, jenis mangrove ya. Mangrove itu banyak, Pak. Oh, oke. Puluhan bahkan ratusan. Jenisnya. Jadi saya belajar dari sana, kenapa ini kok tidak hidup? Ternyata secara fitrah dari Yang Maha Kuasa, ya. Ternyata gelombang ini hanya mampu direduksi oleh Rhizopora stylosa yang akarnya akar tunjang. Jadi menghalau kecepatan gelombang. Sedangkan yang Abyssinia Soneraceae itu akar napas, Pak. Ternyata cocoknya harus di belakang untuk menyekat lumpur yang dibawa oleh gelombang itu. Nah, dari situ saya belajar, oh begini ya. Jadi tiap ada masalah saya belajar, makanya dari kesalahan ya Pak ya. Makanya saya teman-teman di FK3I Korwil Madura saya ajak jangan alergi dengan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu guru, Pak. Jadi dari tahun ke tahun saya belajar itu, tahun-tahun belajar. Kalau secara pendidikan formal saya cuman SMA, Pak. SMA pun sudah dulu tahun 91. Jadi saya lebih belajar pada alam. Sampai detik ini saya masih belajar sama alam. Bagaimana cara merawat lingkungan itu yang baik. Karena kalau tidak seperti itu maka muncul kegagalan yang lebih dari 50% lah seperti itu. Oke, itu kemudian gimana ceritanya Pak Slamet sampai mengajak teman-teman, sampai kemudian anggotanya banyak dari komunitas ini? Apakah juga berangkat dari keterpanggilan yang sama gitu Pak? Sama, Pak. Pertama, saya tadi menjelaskan bahwa keterpurukan lingkungan. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang destruktif itu. Bagaimana sih cara kita untuk mengayomi masyarakat supaya tertarik pada lingkungan yang rusak? Karena pada waktu itu, Pak, kalimat-kalimat yang dilontarkan masyarakat itu apa, Pak ya, sangat sederhana. Sudahlah, itu urusan Yang Maha Kuasa kalau bencana seperti itu. Jadi saya menepis alasan-alasan yang kurang ilmiah seperti itu. Saya pada waktu itu, Pak, mencoba dari tanaman Rhizopora stylosa, saya berpikir supaya orang tertarik. Karena apa? Orang pesisir tuh sifatnya saya tahu, Pak. Kalau yang tidak mengundang mereka untuk menghasilkan uang, males. Nah, bagaimana supaya mereka tertarik? Makanya pada waktu itu di tahun 2010, Pak, saya itu baru
dibukakan hati sama Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan teman itu. Saya buat kopi mangrove, Pak. Apa tuh, Pak? Kopi mangrove. Kopi mangrove. Ya. Maksudnya apa nih, Pak? Kopi yang terbuat dari buah mangrove. Oh iya, produk ya. Iya, produk. Oke. Jadi dari itulah saya mencoba menjajal masyarakat agar supaya mencintai lingkungan. Artinya pada waktu itu orang sering bilang tuh bahwa mangrove tempat sampah, tempat ular. Saya buktikan bahwa mangrove ini tempat untuk mencari ekonomi juga. Selain memang fungsinya mangrove sebagai tempat berkembang biak ikan, saya mencoba mangrove itu punya manfaat, yaitu ada bahan minuman kopi sebagai pewarna batik, juga sebagai alat kosmetik. Wah ya. Ada. Jadi, nah dari situlah saya memperkerjakan mereka. Saya buktikan bahwa orang itu peduli sama mangrove. Akhirnya dari buah mangrove mereka yang petik, saya ajari yang tua seperti ini, yang layak kita panen seperti ini. Akhirnya dia cari buah mangrove, kemudian dijual ke kami, sehingga satu orang tuh dulu pernah ada yang dapat 150. Ada 150.000 ya. Pendapatan. Iya, enggak nyampe 1 jam, tergantung pasang surut air kan. Oh, oke. Ya akhirnya mereka berpikir, oh iya ya, ternyata mangrove yang saya duga kemarin tempat ular, tempat sampah, berarti buahnya bisa dimanfaatkan dengan banyak ini ya produk. Dan pada waktu itu di 2010 saya bentuk kelompok itu, namanya di desa saya itu KUB Sabuk Hijau. Kelompok usaha bersama. Karena yang merusak mangrove itu rata-rata di Madura ini rata-rata, Pak ya. Kalau untuk kepentingan rumah tangga, saya tidak berpikir kepada perluasan usaha. Itu kaum ibu, Pak. Kaum ibu. Aduh, sakitnya tuh di sini saya dengar itu sehingga, ya, Pak. Kaum ibu. Saya rekrut ibu-ibu. Jadi kelompok saya sampai detik ini yang peduli mangrove itu lakinya cuma 3, Pak. Iya, jadi kebanyakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua, 25 itu ibu-ibu semua. Di komunitas di Sabuk Hijau itu ya, Pak. Jadi menarik sekali nih, Pak Selamat ini selain juga menyelamatkan lingkungan, juga mengajak banyak orang untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa kita hasilkan dari lingkungan itu sendiri ya, Pak ya. Itu awalnya respon masyarakat seperti apa nih, Pak? Percaya nggak kalau mangrove itu ternyata bisa dijadikan kosmetik, bisa dijadikan kopi dan sebagainya? Awalnya pesimis atau gimana nih, Pak? Ya, masyarakat. Awalnya banyak yang Mbak, cuma dak cowek itu masa buah mangrove bisa, buah pesisir bisa diminum, kemudian bisa dibuat batik. Saya praktekkan. Mereka saya undang semua. Saya undang semua. Pertama kopi mangrove itu saya coba buat. Alhamdulillah pada waktu itu, Pak, 2012 ya. Produk saya pernah dibeli oleh orang Jepang. Wah, sudah OISCA, internasional. Ya, jadi dibeli pada waktu itu ada kunjungan OISCA. Yang pusatnya OISCA ini kalau di Madura di Sumeneb, Pak. Di mana di tuh, Sumeneb. Pak? Saya kalau ke arah sini, Pak. Mana ya ini? Ini kita menghadap ke timur. Ya, ke timur. Pak, namanya pimpinannya Pak Sumaryanto, OISCA Madura ini. Jadi apa itu OISCA, Pak? Kepanjangan dari apa? Aduh, saya cuman ingat sepotong-sepotong. Ini bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang lingkungan, juga ada bergerak di bidang pendidikan. OISCA ini organization instruktural, ya lupalah saya sebagainya. Tetapi mereka bergerak di bidang lingkungan, pendidikan. Kalau yang pendidikan ini namanya CFP, Children Forest Program. Jadi itu cabangnya yang di Jepang itu, di negara Jepang. Iya, jadi mereka pada waktu kunjungan ke Madura, khususnya ke mangrove kami mengadakan kerjasama dengan mereka 2010 bergerak di Madura. Jadi mereka tertarik hanya pada waktu itu saya diketawain oleh Bapak Yutaka Nagakaki. Orang Madura itu kreatif katanya. Kok bisa, Pak? Jadi pada waktu itu kopi saya itu dibungkus dengan bungkusnya pil plastik itu, yang apa? Iya, kapsul itu, Pak. Kapsul. Oh, itu ya. Oh ya. Iya. Bayangkan dulu, Pak ya. Iya. Terus luarnya saya kasih amplop kecil, Pak. Amplop kecil, kemudian
saya tempelin foto saya waktu minum kopi. Oh. Makanya ditertawakan dulu saya. Jadi pada waktu itu alhamdulillah ke belakang tambah sering beli, Pak. Kalau kunjungan ke Madura sering. Kadang-kadang barusan Uska Madura mau ke Jepang bawa produk saya dan produk teman-teman yang ada di Sumeneb binaan dari Uska itu. Wah, bisa menghidupkan UMKM juga Ya, ini ternyata ya Pak ya. betul, Pak. Jadi ada banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil dengan mencintai lingkungan. Ternyata lingkungan juga memberikan timbal baliknya untuk Betul, kita ya. betul, Pak. Ketika kita mencintai sesuatu dengan tulus, nanti kita juga akan mendapatkan Insya Allah, sesuatu pasti. yang lebih dari tulus barangkali ya. Pasti, Pak. Oke, apa sih Pak manfaat dari kopi mangrove itu? Setelah saya coba dulu, Mbak ya, awal-awalnya kan banyak orang yang meragukan, Mbak. Oh, jangan-jangan ini membahayakan sama tubuh. Saya pada waktu itu mencoba panggil sepupu saya itu ada 4, Mbak. Usia pada waktu itu rata-rata 55 ke atas. Saya suguhkan uji coba pertama kali. Bayangkan Tahun berapa itu? 2012, Mbak. Oke. Bayangkan, Mbak, seandainya itu mengandung zat kimia yang membahayakan, mungkin saya ya ditahan atau gimana, Pak ya. Saya coba, bayangkan manusia dibuat uji coba kan seperti itu. Jadi saya lab untuk meneliti bahwa itu berbahaya atau tidak. Saya pakai tetangga dan sepupu. Sudah saya panggil semua, kasih rokok, bapak-bapak itu suruh minum. Jadi ada 5 orang, Mbak, pada waktu itu. Saya sarankan bapak-bapak nanti ya kalau pulang malamnya nggak usah minum apa-apa kecuali air putih, air biasa. Iya. Maksudnya gimana, Cong? Nggak usah minum jamu, nggak usah minum ya sejenis minuman toko, nggak usah lah. Terus besoknya kembali lagi ke sini. Terus jujur apa yang dirasakan besok ceritakan ya. Jadi kembali lagi hanya bermodal rokok 1 pak gitu ya. Uji cobanya ya Pak uji ya. coba. Oke. Jadi pada waktu itu saya Pak, saya tanyakan satu persatu. Duduk bersila memanjang. Gimana Pak rasanya? Tuh, pegel-pegel hilang, Jom. Nah, ini satu. Saya catat ini, Pak. Namanya pingin tahu lah. Iya. Yang kedua, Disurvei sendiri ya sama Bapak ya. yang kedua bilang begini. Oh, semalam saya enggak tidur. Padahal tidak ada KPI-nya ini. Saya tetap catat saya. Yang tiga ini kan 5 orang. Itu sampean enggak jujur itu, pasti dikasih apa-apa bilang gitu. Enggak, betul. Saya enggak, cuman itu buah mangrove. Saya ambil lagi serbuknya dan bahan bakunya. Ini saya tunjukkan ini. Enggak ada lagi. Itu disangrai seperti kalau kopi ya Pak ya? Sama. Oh gitu. Buah mangrove itu seperti apa sih Pak bentuknya? Bulat. Itu, seperti kopi? Enggak, bulat besar. Saya haluskan. Kata orang Madura itu kalau biasanya ibu-ibu tahu ya penghalus pemecah bawang. Saya masukkan, pecahkan. Jadi setelah itu direndam, Mbak ya. Ini berbicara proses ini, Pak ya. Direndam kemudian 3 hari 3 malam dan air dari rendaman itu menjadi pewarna batik. Jadi nggak ada yang terbuang. Oh iya. Sepah dari itu menjadi pupuk kompos. Nah, jadi Luar biasa. setelah itu jemur. Nah, kembali lagi pada uji coba itu, Mas, stamina itu. Oh. Masa iya betul stamina itu. Tak pikir dikasih apa campuran lain, enggak. Sudah gini aja. Murni ya. Iya. Saya coba lagi, minum lagi ini. Saya buatkan lagi. Coba esoknya hadir sama. Tetap dari 5 orang itu rata-rata 3 orang yang menyatakan stamina. Nah, di 2013 saya ada lomba AMB, namanya Adibakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya ikut lomba kopi itu. Cuman dengan saya tuh dirubah nama karena kadang-kadang nama ini membawa kemujuran kan seperti itu. Iya. Waktu itu saya kasih nama kopi memojokkan. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi supaya tertarik gitu ya Pak. Gitu. Mungkin juri ini berpikir seperti apa sih? Penasaran ya. Sampai Profesor Dr. Bengen Bedrik itu guru besar perikanan datang ke rumah. Sampai kan kalau di Jakarta
seteman saya sudah profesor juga, enggak Pak gitu. Ya alhamdulillah Pak, pada waktu itu 2013 saya dapat penghargaan juara 1 nasional. Wah keren, juara 1 lah nasional ya. Itulah Pak yang memotivasi masyarakat yang awalnya tidak peduli, baru peduli. Tetapi kalau hanya dipancing dengan cerita tsunami, cerita bencana sebagainya, dia bilang Pak, mengelak, oh itu sudah nasib, urusan Tuhan. Nah ini Pak, jadi saya buktikan dengan urusan ekonomi. Iya, dan juga dengan prestasi. Karena orang Madura itu rata-rata ya lebih berbicara pada perasaan daripada logika. Gitu. Iya, rata-rata seperti rata-rata itu. Ya. Jadi harus merasakan dulu. Iya betul. Oke, juara 1 nasional yang membawa produk kopi bikinan Pak Slaman ini murni dari mangrove ya Pak, bahan-bahannya ya. Itu apa? Waktu itu perasaannya gimana nih Pak? Kan juara 1 nasional, keren itu. Itu Pak hanya catatan sejarah. Dan saya menjuarai nasional itu 2 kali Pak. Yang terakhir 2022 kemarin. 2022. Ya, ini produknya apa? Bukan produk Pak. Bukan. Saya sebagai kader konservasi alam. Juara 1 juga Pak? Juara 1 nasional. Wah, kemarin 2023. Di mana itu? Di Jakarta? Di Jakarta. Dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. 2023 kemarin juga diundang Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup, dinobatkan sebagai kandidat lingkungan. Istilahnya itu apa ya? Ada Pak, piagamnya di sana itu ada. Jadi bagi kami Pak, saya hanya bersyukur lah. Tetapi saya lebih bersyukur lagi ketika orang itu merasakan sejauh mana manfaat dari pekerjaan saya itu yang lebih penting, dan sejauh mana hasil dari pekerjaan yang saya lakukan sejak 2010 itu bisa menyelamatkan orang lain. Itu yang paling saya harapkan. Ada nggak sih Pak Slaman pengkaderan nih Pak? Alhamdulillah Pak, saya sebagai ketua forum kader konservasi alam khususnya di wilayah Madura, di setiap wilayah itu ada Pak. Di Bangkalan itu ada Pak Sahril, ada Pak Bilal, juga di Sampang itu ada Mas Didi, Mas Pak Isun, juga ada di Sumeneb ada Mas Fadil di sini, ada Pak Sumaryanto, ada Mas Bakri, terus Mas Arpan. Di Pamekasan lebih banyak lagi. Iya. Jadi kami di usia yang sudah 50 lebih ini Pak, bagaimana supaya Madura ini alamnya tetap terjaga. Saya tidak mau dulu Pak ya, waktu saya sering diundang ke Surabaya, Madura ini sering dikucilkan Pak. Ya. Sering dikucilkan. Saya paling tidak terima. Tapi alhamdulillah Pak, Madura sekarang ini bangkit. Bahkan kegiatan-kegiatan bulanan ini Madura masih nominasi Pak. Masih selalu aktif. Apa saja tuh Pak? Nominasi apa tuh? Artinya di antara kegiatan-kegiatan lingkungan Madura ini paling aktif. Penanaman sampah, menangani sampah, mendampingi anak-anak sekolah dalam hal penelitian karya ilmiah, kemudian terhadap pengenalan satwa, terhadap pengenalan flora dan fauna bagi komunitas-komunitas yang mau didampingi itu. Jadi banyak sekali lah, padat lah seperti itu. Dibandingkan dulu Pak yang saya kenal itu, kalau berbicara Madura, bapak-bapak di depan bilang, kira-kira apa yang sampean laporkan? Ada apa di Madura? Bilang gitu. Tapi sekarang meremehkan ya Pak ya. Tapi sekarang dia kaget Pak. Di setiap pertemuan yang ditanya awal-awal, Madura ada Pak. Jangan lama-lama ya, bilang gitu. Jadi karena kalau diskusi saya paling paling agak mengkritik saya. Nah itulah gunanya belajar pada alam. Jadi ilmunya betul-betul alam. Iya. Jadi anak alam dong. Pak Slaman, apa Pak harapan ke depan untuk lingkungan kita ini Pak, dan juga untuk kader-kader yang nanti kita harapkan muncul ada Pak Slaman lain dengan prestasi bukan cuma nasional tapi internasional gitu Pak.
Kami tetap berharap, Pak, karena jujur ya, perubahan iklim yang kita alami sekarang ini kadang-kadang selalu membawa dampak bencana yang luar biasa. Sudah menjadi pemandangan mata dan didengar oleh telinga bahwa di sana sini banjir, angin puting beliung dan sebagainya, gempa bumi, bahkan tsunami. Tapi kalau orang Madura sampai sekarang tidak percaya, Pak, bahwa di Madura itu ada tsunami. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan memang tidak ada. Iya, insya Allah, amin. Jadi kami mendorong agar supaya tanggung jawab lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab para tokoh, bukan tanggung jawab salah satu komunitas, tetapi tanggung jawab kita semua. Artinya kita membangun di bawah ini, Pak, komunikasi yang baik tentang lingkungan. Iya. Setiap bulan saya menyapa bagaimana Sampang, apa kendalanya, bagaimana Bangkalan, apa kendalanya, terus ada koordinasi ya, Pak ya. Apa yang dilakukan selama 1 bulan. Nah, jadi terus koordinasi ke dinas, barangkali ada dinas ya yang minta bantuan pendampingan dari FK3I. Jadi selalu komunikasi kami intens. Kenapa? Dulu saya melihat Madura yang sering dianaktirikan itu memang belum bergerak hal-hal seperti itu. Artinya tidak lintas sektoral, hanya wilayah masing-masing. Itu pun menunggu bantuan, Mbak. Jadi saya mendorong kepada teman-teman sebagai generasi pemula KPA ya, jadi kelompok pencinta alam ini sebagai barisan terdepan, Pak, di tingkat mahasiswa dan anak-anak sekolah untuk mencintai lingkungan. Saya selalu memberikan motivasi melalui seminar yang dilakukan oleh pemerintah, oleh dinas terkait, baik itu di Pamekasan maupun di Sumeneb, juga yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Saya hadir, saya bicara, saya kampanye lah seperti itu, kampanye lingkungan. Bukan kampanye yang kemarin. Kampanye lingkungan ini lebih penting ini ya. Jadi saya sampaikan bahwa ke depan kita harus hati-hati. Kita akan banyak menanggung risiko besar. Karena apa, Pak? Saya juga teringat kata Nabi, Pak, ya. Ini sedikit saya tidak mondok, tapi saya pernah mencerna dari apa yang disampaikan Pak Kiai, bahwa di akhir zaman orang baik itu sedikit. Makanya mudah-mudahan yang ada ini masih tergolong orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ya. Satu. Amin. Yang kedua, saya menggarisbawahi dari Al-Quran Ar-Rum ayat 45 bahwa suatu saat akan datang sebuah bencana, di mana bencana itu akibat ulah manusia. Oleh karena itu saya mulai sekarang persiapkan itu, Pak. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, persiapkan, ada regenerasi baru. Terus di Sumeneb ada Mas Fadil, Mas Arpan, Mas Bakri, banyak teman-teman yang di Sampang, di Bangkalan. Nah, kalau itu sudah dilakukan berbuat, ya kita tunggu takdir dari Yang Maha Kuasa. Yang salah ini kalau kita diam ketika ada bencana, menyalahkan sudah sana sini, karena pemerintahnya, karena Pak Kiainya dan semacam-macam. Ini yang salah. Tapi harus berbuat dulu. Karena kalau tanpa berbuat lalu menyalahkan orang lain, ini yang salah. Jadi sampai detik ini alhamdulillah kami sudah punya puluhan, Mbak, puluhan kader-kader yang ada di wilayah Madura. Oke. Wah, sangat inspiratif sekali nih perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Selamat dan juga isi perbincangan kita bisa memberikan inspirasi untuk orang lain, untuk bagaimana kita terus mencintai lingkungan ya, Pak ya. Karena itu sebenarnya merupakan panggilan dari dalam diri kita sendiri. Dan juga saya pernah mendengar bahwa sesungguhnya ketika kita merawat lingkungan sejak sekarang, sejak saat ini, atau bahkan beberapa tahun silam, sebenarnya kita istilahnya tuh seperti kita menginvestasikan sesuatu untuk anak cucu kita nanti kelak ya, Pak ya. Karena ketika kita dengan tulus mencintai lingkungan, nanti lingkungan juga akan memberikan dampak yang luar biasa ke kita semua yang sudah berbaik hati untuk menyediakan
sebuah bumi yang sehat gitu untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih loh Pak Selamat. Ini saya dapat banyak ilmu dari Pak Selamat di Ngobras ya. Bagaimana juga kegigihan beliau ini kemudian hingga melahirkan prestasi-prestasi nasional, dan kita tunggu loh Pak prestasi lainnya. Nanti bisa ngobrol lagi di Ngobras ya Pak ya. Terima kasih Pak Selamat dari komunitas FK3I Korwil Madura, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia. Salam untuk teman-teman ya Pak. Tetap semangat dan terus menggaungkan kecintaan kepada lingkungan, kepada siapapun dimanapun gitu ya Pak. Baik, terima kasih pendengar sudah bersama Ngobras malam hari ini. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.